Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Batam Update. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Oke. Nah, ini ada 4 soal, teman-teman. Kita bahas satu persatu ya. Oke, langsung kita jawab. Nah, soal yang pertama, x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Oke, langkah pertama teman-teman, nah kita buat seperti ini ya. Nah, jadi dua bilangan apa ya yang jika dijumlahkan itu sama dengan 2 dan jika dikali itu sama dengan 1. Nah, ini alternatif cara mencarinya teman-teman. Nah, kita mulai dari 1 ini. 1 itu berapa kali berapa sih teman-teman? 1 itu adalah 1 kali 1 atau min 1 kali minus 1. Oke? 1 kali 1 kan 1, minus 1 kali minus 1, 1. Selain itu kan tidak ada. Oke? Nah, kalau misal kita jumlahkan, itu sama dengan, nah 1 tambah 1, 2. Oke, minus 1 ditambah minus 1, minus 2. Nah, jadi yang memenuhi adalah 1 dan 1 teman-teman. Berarti 1 tambah 1 kan 2. Nah, 1 dikali 1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita faktorkan ya teman-teman. Nah, X. Nah, teman-teman lihat di sini. Ini kan 1 positif ya, berarti tambah 1. Oke. X lagi. Nah, ini 1 positif ya. Berarti X tambah 1. Sama dengan 0. Nah, baru kita tentukan akar-akarnya teman-teman. X1 tambah 1. Nah, ini faktor yang pertama ya. Sama dengan 0. Nah, X1 sama dengan, nah karena ini 1 positif, oke, kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, jadinya dia negatif. Oke. Ini akar yang pertama, teman-teman. Akar yang kedua, kita ambil dari faktor yang kedua ini. X2 tambah 1 sama dengan 0. Oke, X2-nya sama dengan, oke, karena ini positif 1, pindah ruas ke kanan jadi negatif 1. Oke. Nah, kita dapatkan akar persamaan kuadrat yang pertama adalah minus 1 dan yang kedua adalah minus 1, sama ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, ini kita singkat aja, adalah minus 1 dan minus 1. Oke, jelas ya teman-teman soal yang pertama. Nah, untuk lebih memperjelas kita kerjakan soal yang kedua. Oke, soal yang kedua, x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Oke, langkah pertama teman-teman, kita tentukan bilangan apa yang jika dijumlahkan itu sama dengan 4, yang jika dikalikan itu sama dengan 4. Nah, mungkin sebagian kita langsung tahu ya, oh 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini pas bilangan yang gampang teman-teman. Nah, agar lebih jelas, nah ini saya kasih caranya ya. Oke, saya jelaskan caranya. Nah, kita ambil yang 4 terakhir ini. Oke, 4 itu teman-teman, itu berapa kali berapa sih? Oke, 4 itu bisa 2 kali 2. Dan min 2 kali min 2. Nah, habis itu apa lagi? 4 kali 1. Habis itu min 4 kali minus 1. Oke. Nah, baru kita jumlahkan teman-teman. Nah, 2 tambah 2, 4. Oke, min 2 tambah min 2, min 4. Nah, 4 tambah 1, 5. Nah,
min 4 tambah min 1 berapa? Min 5. Nah, jadi yang memenuhi adalah 2 dan 2 ini teman-teman. 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, gampang ya. Sebenarnya nggak usah pakai cara ini kalau misalnya kita udah paham ya. Oke. Nah, jadi faktornya X. Nah, kali ini positif 2. Jadi sini tambah 2. Oke, dikali X. Nah, ini karena positif 2, maka di sini ditambah 2. Sama dengan 0. Nah, baru bisa kita tentukan. Akar persamaan yang pertama itu adalah X. 1 tambah 2 sama dengan 0. Nah, X1-nya sama dengan 2 ini pindah ke ruas kanan. Karena ini positif. Kalau sudah dipindahkan jadi negatif. Nah, X1-nya sama dengan minus 2. X2 tambah 2 sama dengan 0. Oke. X2 sama dengan, karena ini positif 2, pindah ke ruas kanan jadi negatif 2. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan min 2. Nah, jelas ya teman-teman? Oke, kita ke soal yang ketiga ini. Oke, soal yang ketiga. Min X kuadrat tambah 12X kurang 32 sama dengan 0. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita ingin mudah memfaktorkan, ini kita usahakan koefisien dari X kuadrat ini adalah positif 1 ya. Nah, sedangkan ini adalah negatif 1 ya. Supaya dia jadi positif, maka tinggal kita kalikan saja dengan negatif 1. Nah, jadi negatif X kuadrat kali negatif 1 berapa? X kuadrat. Nah, akibatnya semuanya harus dikalikan dengan yang negatif 1 ini teman-teman. 12X kali negatif 1 berapa? Min 12X. Oke, negatif 32 kali negatif 1 berapa? 32. Sama dengan 0. Oke, baru kita tentukan teman-teman. Bilangan berapa yang jika dijumlahkan sama dengan min 12, yang jika dikali itu sama dengan 32. Nah, kita cari dengan metode seperti ini teman-teman ya, biar mudah. Oke, kita ambil yang 32-nya ini. Oke, 32 itu berapa kali berapa saja sih teman-teman? Oke, yang memungkinkan ya 8 kali 4 ya. Oke, min 8 kali min 4 bisa juga. Nah, selanjutnya apa lagi? 16 kali 2. Oke, atau min 16 kali min 2. Itu kan sama dengan 32 ya. Nah, bisa juga 32 kali 1. Tapi kan 32 ditambah 1 kan jauh ya. Ke min 12. Oke, jadi itu nggak usah kita tulis. Nah, baru kita jumlahkan. 8 tambah 4 berapa? 12. Nah, min 8 tambah min 4 berapa? Min 12. Nah, yang bawahnya 16 tambah 2 berapa? 18. Nah, min 16 tambah min 2 berapa? Min 18. Nah, jadi yang paling memungkinkan adalah min 8 dan min 4 teman-teman. Kalau dikalikan 32, nah, dan jika dijumlahkan adalah min 12. Kita tulis min 8 tambah min 4 min 12 kan? Oke. Min 8 kali min 4 32. Oke, jadi faktornya X. Nah, lihat ini. Ini kan minus 8, berarti sini X kurang 8. Oke, kali X. Nah, lihat ini. Ini kan minus 4, berarti dikurang 4 sama dengan 0. Oke, kita tentukan akar-akarnya teman-teman. Oke, X1 kurang 8 sama dengan 0. Oke, nah X1 nya sama dengan,
karena ini negatif 8, kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif. Nah, seperti ini. Oke. Akar yang kedua, X2 kurang 4 sama dengan 0. Nah, X2 sama dengan, nah, min 4 ini pindah ke ruas kanan jadi positif 4. Jadi 4. Oke. Nah, jadi akar yang pertama 8, akar yang kedua 4. Oke, kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 8 dan 4. Oke, jelas ya teman-teman soal yang ketiga ini. Nah, kita ke soal yang terakhir, soal yang keempat. Oke, soal yang keempat, 3x kuadrat tambah 7x kurang 6 sama dengan 0. Oke, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, tadi kan yang soal ketiga saya bilang ya, biar kita mudah memfaktorkan. Nah, koefisien dari x kuadrat itu kita usahakan jadi 1. Nah, sedangkan kalau untuk kasus ini teman-teman, kalau misalnya kita jadikan koefisien dari x kuadrat ini 1, maka koefisien dari x ini nanti jadi pecahan ya, bentuk pecahan. Jadinya susah, malah tambah susah kita memfaktorkan. Oke, jadi caranya teman-teman, nah perhatikan ya. Nah, yang pertama, kita kalikan dulu 3 dan min 6 ini. Berapa? 3 kali minus 6 minus 18. Nah, baru kita cari teman-teman. Bilangan yang jika dijumlahkan 7 dan jika dikalikan sama dengan min 18. Oke. Kita tentukan dengan cara seperti ini teman-teman. Oke, min 18 ya. Oke. Minus 18 teman-teman, itu berapa kali berapa? Minus 9 kali 2. Oke. Kan minus 18 kan? Nah, sedangkan minus 9 ditambah 2 berapa? Minus 7. Nah, sedangkan ini 7 ya. Oke. Atau 9 dikali minus 2. Nah, 9 ditambah minus 2 berapa? 7 kan? Nah, ini sama. Oke. Nah, berarti teman-teman, 9 dan min 2 ini adalah bilangan yang memenuhi ya. 9 ditambah minus 2 itu sama dengan 7. 9 kali minus 2 itu sama dengan minus 18. Nah, baru kita buat bentuknya seperti ini teman-teman. 3x kuadrat. Oke, 7x ini kita ganti dengan, nah ini positif 9 ya, berarti plus 9x. Nah, selanjutnya, karena ini negatif 2, berarti dia dikurang 2x. Nah, lanjut dikurang 6. Sama dengan 0. Selanjutnya, nah kita pisahkan seperti ini teman-teman. Oke. Nah, 3x kuadrat tambah 9x, faktor-faktornya adalah, nah 3x ya. Nah, di sini x tambah 3. Oke. 3x kali x tambah 3. Nah, 3x dikalikan ke dalam satu-satu, maka hasilnya adalah 3x kuadrat tambah 9x. Oke. Nah, ini jelas ya. Nah, selanjutnya, ini kan min 2x kurang 6. Oke. Faktornya adalah min 2 dikali x. Nah, min 6 dibagi min 2, 3. Berarti sini tambah 3. Sama dengan 0. Oke. Baru teman-teman, faktor yang pertama, ambil 3x dan min 2 ini. 3x kurang 2. Oke, baru ini kan x tambah 3, ini x tambah 3 sudah sama ya. Berarti tulis saja x tambah 3 sini. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya teman-teman, akar yang pertama, nah x1 kurang 2 sama dengan 0. Nah, 3x1, nah min 2 nya pindah ke ruas kanan, jadinya positif 2, berarti 2. Nah, x1 sama dengan 2 per 3, ini kan pindah ke ruas kanan, jadi nah 2 per 3. x2
tambah 3 sama dengan 0. Nah, X2 nya 3 pindah ke ruas kanan jadinya negatif 3. Nah, kita dapatkan akar persamaan kuadrat yang pertama adalah 2/3 dan yang kedua adalah min 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2/3 dan min 3. Oke, jelas ya teman-teman soal yang keempat. Nah, sekian pembahasan kita tentang cara mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat atau himpunan penyelesaiannya dengan metode memfaktorkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.